Cái này xấu quá đúng không? Ừ. Ừ. Di sini. Tes tes. Belum, di situ volumenya masih besar, di situ nggak ada volumenya.
Eh? Oh itu ya. Nyalain speakernya itu. Itu nyala. Itu. Hmm. Bicara terus ya.
Di mana suara? Belum. Tiko, Assalamualaikum. sampaikan
Susahnya belajar tanpa guru. Biasa aku kalau ada masalah-masalah teman, dia harus belajar lagi bilang. Sebelas nih, sebelas nih kerja tahun nih. Boleh. Cara rekam Boleh. layar. Boleh. Saya kan kemarin yang paling Boleh. di di kampus lucu. Itu belakang yang aktif. Lihat ini nanti lihat ini. Halo, selamat sore. Sambil menunggu peserta yang belum hadir, mungkin boleh disiapkan untuk laptop atau komputernya, gitu ya. Barangkali ada yang mau sambil dibuka gitu ya untuk episode masnya. Terima kasih. Nemo. Salah anu. Obat. Banyaknya pasien kelihatan. Hah? Banyaknya kelihatan pasien Jangan ya. sampai menyeberang ke sebelah. Orang pasti. Apa itu? Mau kau pulang itu gara-gara aku udah bisa pulang. Iya. Skripsinya aku disuruh bantu. Nah, paham sih si ibu juga sebenarnya orangnya. Sekali sih. Siapa bang? Kan dia lagi bikin penelitian di sini. Oh, saya juga bikin kata. Aku Pokoknya penelitian anak di sini. aku cuma bikin datanya, bantu bikin datanya doang. Mas sortirnya begitu. Bukan. Mau pak dia dibikinkan. Mau dibikin ke memang ini saya pun tahu nggak dibikinkan. Nah, apa susah ada chat GPT. Apa? Ada chat GPT. GPT? Masih. Chat GPT. Udah mengerti kak. Oh, nanti kalau bikin baru aku ajarkan.
Oke, mungkin sudah jam 3 ya sesuai yang sudah dijadwalkan. Ada yang ditunggu lagi mungkin atau sudah bisa dimulai untuk peserta yang sudah hadir atau sambil berjalan saja? Halo, tes, masih ada di ruangan mungkin? Mulai aja Pak. Oke, mulai aja ya. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ramdan. Saya dari PT Infocase Indonesia. Di sini saya selaku trainer ya dalam penggunaan aplikasi eh, Puskesmas seperti itu. Nah, mungkin untuk kegiatan pada sore hari ini telah dihadiri oleh pengguna Puskesmas gitu ya, wilayah kerja Gorontalo, Sulawesi Barat, Selatan, Tengah, Tenggara ataupun Utara ya. Mungkin mohon maaf juga mengganggu waktunya di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada kesulitan gitu ya, boleh langsung ditanyakan saja ya. Boleh di kolom komentar nanti akan saya respon gitu ya ataupun langsung dinyalakan saja mic-nya itu juga boleh silahkan. Nah, untuk agenda pada sore hari ini gitu ya kita atau saya akan melakukan sosialisasi gitu ya untuk integrasi dengan Satu Sehat gitu ya ataupun untuk apa saja yang harus diperhatikan gitu ya dalam pengiriman data ke Satu Sehat gitu ya termasuk settingnya gitu ya barangkali ada dari pengguna puskesmas yang masih belum disetting atau nanti ketika pelayanan itu muncul notifikasi ya pengiriman ke Satu Sehatnya belum atau misalkan tidak terkirim gitu ya, Vaskes tidak terverifikasi Satu Sehat biasanya selesai pelayanan itu. Nah, berarti itu harus ada yang disetting dulu ya di DFO ataupun di puskesmasnya seperti itu. Mungkin di sini saya izin ya untuk langsung saja gitu ya. Saya di sini izin untuk menampilkan layar puskesmas saya gitu ya sambil nanti boleh disamakan siapa tahu ada kesulitan atau pertanyaan ya kembali lagi silahkan langsung ditanyakan saja seperti itu. Oke. Oke, di sini saya langsung masuk saja. Bisa, udah boleh minum kopi nak. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Soalnya bilang, e-puskesmasnya gitu ya. Nah, untuk penggunaan yang di Puskesmas gitu ya, apa yang harus diperhatikan pertama kali gitu ya sebelum atau misalkan kalau sudah berjalan penggunaan aplikasi Puskesmasnya. Yang pertama adalah silahkan dicek di menu pengelolaan Yang gitu koribut. ya, lalu silahkan di scroll ke paling bawah
Ya, di paling bawah itu ada namanya konfigurasi satu sehat ya. Kalau misalkan pilihannya ada dua seperti akun yang saya gunakan ini, silakan pilih yang ada bintang merahnya ya. Nah, ketika sudah diklik, pastikan di sini tulisannya sudah Vaskes Anda sudah terverifikasi ya. Atau pastikan ketika nanti pelayanan itu notifikasinya sudah atau tidak ada notifikasi tidak terkirim atau terverifikasi oleh satu sehat. Nah, di sini mungkin untuk settingannya, gitu ya, untuk settingan satu sehatnya silahkan masuk ke DFO, gitu ya. Nah, nanti di dalam DFO silakan dicek RME atau vendor yang diajukannya itu sudah e-puskesmas atau belum, seperti itu. Nah, ketika nanti sudah gitu ya untuk pengajuan di DFO-nya, maka nanti akan mendapatkan kode akses API satu sehat. Nah, kode akses API satu sehat ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-puskesmas ya. Nah, ketika nanti kodenya sudah dimasukkan gitu ya, nah itu berarti inputan atau pengiriman data pelayanan untuk ke satu sehatnya udah aktif. Nah, nanti juga sama ya, kalau misalkan ingin terbayang gitu ya, di sini saya coba contohkan untuk selesaikan satu pelayanan gitu ya, atau kayak yang ini ya, pasien contoh ini misalkan. Oke, sorry, sebentar salah. Sorry, pindah dulu. Oke, di sini coba saya Tapi kok cari pindah dulu keluar dulu. Keluar pasiennya. dulu. Contoh yang ini ya, pasien umumnya. Contoh saya selesaikan misalkan. Nah, ketika misalkan nanti diselesaikan, lalu didapati ada kesalahan atau tidak terkirim datanya, gitu ya. Oke, contohnya di sini nanti akan saya perlihatkan juga untuk slide-nya, gitu ya, untuk pengajuannya bagaimana, gitu ya. Oke, di sini saya coba isi dulu datanya, saya coba untuk selesaikan misalkan ya. Oke, mohon maaf bisa di mute terlebih dahulu untuk suaranya. Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini saya contohkan dulu untuk pengisiannya, saya isikan cepat saja karena hanya untuk contoh ya. Contoh seperti ini. Nadi sama napas, Pak. Betul. Oke, contoh seperti ini ya. Ini untuk contoh saja, jadi saya isi cepat. Nanti kalau misalkan pelayanan seperti biasa ya, untuk diisikan sesuai hasil atau pengukurannya ya. Kasihnya misalkan pola hidup sehat, contoh seperti ini. Nah, nanti ketika pelayanannya sudah dilakukan gitu ya, sini saya diagnosa dulu sebentar. Kan R50, saya klik sini. Contoh ini sudah selesai saya isi, terus saya pulangkan misalkan ya. Nah, ketika dipulangkan itu pastikan di sini itu tidak ada muncul notifikasi yang istilahnya atau tulisannya itu tidak terverifikasi oleh satu sehat ya. Nah, itu adalah tanda pelayanan atau e-puskesmas kita itu belum disetting ya untuk satu sehatnya. Nah, kalau misalkan ketika diselesaikan tidak muncul peringatan untuk satu sehatnya gitu ya, berarti itu kita sudah selesai untuk melakukan satu sehat ya, mudahnya seperti itu. Nah, nanti untuk pengajuan satu sehatnya bagaimana? Di sini mungkin izin akan saya buka juga gitu ya. Untuk caranya atau melakukan setting di satu sehatnya ya, bagaimana gitu ya. Sebentar. Nah, untuk settingnya tuh seperti ini ya. Mungkin sudah terlihat atau misalkan belum, coba sebentar. Nah, saya rubah untuk share screen-nya. Di sini untuk pengajuan ke satu sehatnya itu bisa dilihat ya. Nah, siapa tahu ada yang belum gitu ya untuk pengajuan satu sehatnya. Nah, di sini untuk alurnya gitu ya. Nah, ini kan yang tadi kita bahas di awal ya, pastikan sudah terisi ya.
untuk kode akses API-nya ya ada di menu pengelolaan konfigurasi satu sehat. Nah, untuk alur integrasi satu sehatnya silahkan masuk ke registrasi Fasiankes untuk pembuatan akun DFO-nya. Ya, lalu masuk dan lengkapi data akun DFO, lakukan pengajuan integrasi satu sehat atau melakukan perubahan vendor RME ya kalau misalkan sebelumnya menggunakan Epuskesmas gitu ya itu menggunakan RME yang lainnya gitu ya, maka perlu melakukan perubahan vendor. Lalu untuk cara pengiriman data ke satu sehat, nanti akan saya bantu ya dijelaskan poin-poin apa yang harus diperhatikan gitu ya untuk pengiriman data ke satu sehatnya. Nah, di sini untuk tampilannya, untuk yang belum registrasi, maka silakan boleh dibuka ya, yaitu URL-nya itu registrasi fasiankes.kemkes.go.id. Nah, di sini nanti silahkan untuk dilengkapi datanya ya. Kalau misalkan yang belum punya akun, berarti kliknya tombol daftar, gitu ya. Lalu dipilih user Fasiankes, lalu silahkan dibuatkan atau lengkapi data untuk pembuatan akunnya. Tapi ketika sudah memiliki akun DFO, berarti silahkan diklik login gitu ya. Nanti dimasukkan username dan password akun DFO-nya. Nah, nanti ketika sudah selesai membuatkan akun untuk yang belum punya atau yang sudah punya sudah login gitu ya, maka nanti di sebelah kiri itu akan ada tampilannya seperti ini ya, atau tampilannya akan berubah seperti ini. Dan langsung saja fokuskan pada di sebelah kiri ya, menu yang di sebelah kiri itu ada tulisannya data puskesmas. Nah, ini untuk contoh saja, di sini kenapa tulisannya data klinik ya? Karena ini hanya untuk contoh gitu ya. Nanti di puskesmas itu tulisannya data puskesmas. Lalu silahkan diklik data puskesmasnya, lalu lengkapi data sarpras, SDM, dan lainnya. Ya, tinggal disesuaikan saja isian-isiannya disesuaikan dengan pelayanan atau data-data dasar yang ada di puskesmasnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai semua untuk isiannya, gitu ya, kita lanjut lagi untuk pengajuannya itu silahkan masuk ke menu RME masih di barisan yang sama ya masih di barisan yang sama dengan data puskesmas tadi gitu ya ataupun data dasar tadi nanti diklik saja pastikan isian atau kolomnya itu sama seperti yang ada di tampilan saya ini ya nanti jika ada pertanyaan apakah sudah memiliki RME silahkan dijawab iya. Lalu jenis pengembangnya berarti swasta atau PSE melalui kerjasama. Lalu nama vendornya dipastikan atau sudah di sini tulisannya e-puskesmas. Ya, E-nya kecil, P-nya besar, terus puskesmas seperti biasa. Nah, untuk variabel yang telah beroperasi, silakan disesuaikan dengan pelayanan yang ada di puskesmasnya ya. Kalau misalkan tidak ada rawat inap, maka tidak perlu dinyalakan. Kalau misalkan ada rawat inap, berarti silakan dinyalakan ya untuk checklist box-nya. Seperti itu. Ketika sudah nanti diklik submit, maka ditunggu 3 hari kerja akan muncul namanya itu kode akses API satu sehat. Ya, nanti di mana dapat kode akses API satu sehatnya dikirim email atau gimana gitu ya? Itu tidak ya. Untuk kode akses API satu sehat itu nanti dilihatnya di DFO ya sama di menu yang sama. Seperti itu. Hanya saja nanti di sebelah bagian RME akan muncul menu baru yaitu kode akses API satu sehat. Nah, nanti muncul 3 kodenya itu. Yang pertama ada organization ID, lalu ada client ID, ada secret ID. Nah, ketiga menu inilah atau ketiga kode inilah yang nanti kita akan masukkan ke dalam e-puskesmasnya ya supaya terhubung gitu ya dan supaya pengiriman datanya itu dapat otomatis ya dari eh, e-puskesmas ke satu sehatnya. Oke, saya lanjutkan lagi gitu ya. Nah, ini untuk kasus misalkan contoh, Mas saya ini kenapa ya vendornya belum tuh Puskesmas tulisannya. Berarti kita perlu melakukan pengajuan perubahan vendor gitu ya. Ini kondisional gitu ya. Kalau misalkan namanya sudah Epus berarti tinggal ambil kode akses di satu sehatnya. Tapi kalau tulisannya masih RME yang lain atau vendor yang lain gitu ya, silakan dilakukan rubah vendor dengan cara tinggal diklik saja nama vendornya atau nama vendor sebelumnya, lalu silakan dicari e-puskesmas. Lalu silakan dilakukan submit ulang, ya. Lalu kirimkan atau tunggu datanya selama 3 hari kerja, nanti akan mendapat kode akses API ya. Seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan, di copy paste sama seperti yang tadi. Nah, nanti ketika melakukan perubahan vendor lalu mendapatkan pesan error ataupun notifikasi gagal update gitu ya, silahkan dicek kembali ya.
kalau misalkan gagal update-nya itu ada tulisannya 24 jam misalkan ya, itu berartinya kita melakukan perubahan vendor atau mensubmit perubahan vendor itu lebih dari satu kali. Nah, itu nanti solusinya gimana? Silahkan dicoba di hari esoknya ya, karena kesempatan mengganti nama vendor itu hanya satu kali sehari. Seperti itu, atau satu kali 24 jam. Tuh, nanti kalau ada error yang berikutnya, gagal update data RME, silahkan mengubah email kontak satu sehat dengan email institusi. Nah, email institusi ini ada di mana? Ya, itu ada di data dasar. Jadi silahkan diisi dulu kontak satu sehatnya. Nanti di bagian kontak satu sehat itu ada kolom. Nah, kolomnya itu ada salah satunya itu untuk mengisikan email. Pastikan emailnya sama dengan email yang ada atau tercantum di data dasarnya. Nah, ini menu data dasar juga masih di kolom yang sama ya, di deretan yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk mengintegrasikan satu sehat dengan RME-nya atau menghubungkan dengan e-puskesmasnya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, yaitu kita tinggal copy paste lalu masukkan ke kolom yang sudah disediakan. Ya, nah nanti kan setelah 3 hari kerja kita mendapat kode akses API. Nah, nanti organization ID silahkan di copy, dipastekan di verifikasi satu sehat atau dikonfigurasi satu sehat di menu pengelolaan. Nanti tinggal dimasukkan ke sana, client ID juga dimasukkan ke client key, berikut dengan secret ID dimasukkan ke secret key. Nah, nanti kalau sudah, lalu kita klik simpan, pastikan setelah diklik simpan, nama yang muncul itu adalah nama vaskes kita atau nama puskesmas kita. Jangan sampai salah ya kita mendaftarkan atau melakukan pelayanan di puskesmas A, ternyata waktu masukin kode akses API tulisannya puskesmas B. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi pastikan sudah sesuai. Karena apa? Karena nanti satu saat itu akan melakukan penilaian gitu ya dari inputan kita yang ada di e-puskesmas gitu ya. Kan nanti dinilainya malah puskesmas orang seperti itu. Jadi pastikan itu sudah sesuai nama paskesnya. Ketika sudah diklik atau sudah sesuai yang munculnya, nanti diklik saja sudah benar, maka nanti itu sudah otomatis terhubung dengan satu sehat untuk pengiriman data pelayanannya. Seperti itu. Nah, di sini saya lanjutkan kembali, gitu ya. Nah, untuk pengiriman data ke satu sehat itu ada beberapa aspek penting ya dalam pengirimannya. Ya, yang pertama itu NIK pasien itu harus diisikan ya dengan format 16 angka atau mudahnya adalah pasien datang berobat ke puskesmas, NIK wajib dimasukkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, NIK tenaga medis atau NIK pegawai yang kita inputkan di aplikasi e-puskesmas itu sudah diisikan semuanya. Sehingga nanti ketika pelayanan di poli memilih nama dokter atau nama perawat gitu ya, itu sudah kita cantumkan NIK-nya. Itu dicantumkannya di mana? Itu ada di menu pengelolaan gitu ya. Nanti silakan dicari pegawai. Seperti itu. Lalu yang berikutnya gitu ya, untuk diagnosa pasien gitu ya, itu wajib diisikan ya, atau ICD-10-nya itu wajib diisi. Seperti itu. Ya, terutama terutama untuk kunjungan sakit gitu ya, pasien itu wajib dianamnesa dan diagnosa. Seperti itu. Lalu jangan lupa ketika pelayanannya sudah selesai, jangan lupa untuk dipulangkan ya dengan cara memilih status pulangnya itu berobat jalan atau nanti di pelayanan medisnya itu akan berwarna hijau ya di barisannya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk pengiriman data ke satu sehat atau inputan kita yang ada di pelayanan gitu ya. Nanti kita bisa lakukan monitoring ya atau bisa melihat pengiriman datanya apakah berhasil atau tidak. Nah, itu ada di menu apa? Di Puskesmas itu ada menunya, namanya laporan monitoring satu sehat. Nah, di situ kita bisa lihat inputan kita atau inputan yang kita lakukan di hari ini apakah sudah terkirim atau belum ke satu sehatnya. Berikut kalau misalkan ada gagal pengiriman data ke satu sehat, gitu ya, itu nanti akan ada responnya, ya entah nanti pasiennya belum dianamnesa, belum didiagnosa, ataupun misalkan pasiennya IHS number-nya tidak terbaca gitu ya, itu juga ada kemungkinan gitu ya, dan kita bisa lihat langsung untuk pengiriman data ini. Ya, dengan catatan jangan lupa untuk poin-poin penting syarat pengirimannya yang tadi seperti NIK pasien dan yang lainnya itu juga harus diperhatikan ya supaya pengiriman datanya berhasil ataupun lancar ya, tidak ada kendala. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah,
Ya, ini untuk grupnya, jika ingin bergabung ke grup onboarding satu sehat, untuk pertanyaan dan kendala juga boleh silakan di-scan saja ini ya untuk krisnya, grup Telegramnya silakan di-scan atau di eh, klik ya link yang sudah saya sediakan ini atau mau ditulis ulang juga silahkan ya tidak jadi masalah. Jadi kalau ada kendala atau kesulitan bisa ditanyakan di grup Telegramnya ataupun misalkan bisa ditanyakan di live chat Infocase yang 24 jam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu untuk sosialisasi satu sehat itu kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, tapi juga di sini saya ingin menjelaskan juga untuk pengiriman data ke satu sehat itu tidak hanya data anamnesa dan diagnosa ya atau data kunjungan dan diagnosa, tapi juga ada data obat sama data tindakan ya. Itu juga ada pengiriman data untuk kebutuhan tersebut. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu dari peserta yang sudah hadir. Mungkin jika ada kendala atau kesulitan atau masih bingung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Ya, izin ini dari Puskesmas Konda Konawe Mm-mm. Selatan. Mm-mm. Ini untuk sebelumnya kan kami sudah pernah memverifikasi satu sehat di EPUS. Mm-mm. Jadi untuk sekarang apakah kami melakukan verifikasi ulang atau tidak usah? Oke, siap izin menjawab, Mbak. Untuk kalau sebelumnya sudah pernah terverifikasi atau sudah pernah dihubungkan, berarti sekarang itu tidak perlu istilahnya dilakukan atau diinputkan kembali kode akses API satu sehatnya. Cukup dilihat saja dari laporan, ya coba dicek di menu laporan, lalu dicari yang monitoring satu sehat, Mbak. Coba dilihat aja ke laporan, lalu monitoring satu sehat. Coba dimundurkan tanggalnya, gitu ya. Apakah pelayanan di tanggal sebelumnya itu sudah terkirim atau belum? Misalkan hari Sabtu, di hari Jumatnya coba diklik atau dipilih dulu di filternya di tanggal, lalu klik tombol cari, coba dilihat di sini ya sudah terkirim apa belum. Kayak gitu. Karena biasanya itu pengiriman data ke satu sehat akan terkirim otomatis gitu ya. Ketika malam hari ya atau di jam pelayanannya sudah selesai. Kayak gitu. Cara ngeceknya mudahnya seperti itu sih Mbak. Dan ketika Oh, baik, baik, dilakukan Pak. silakan. Dan cara yang kedua itu cara mengecek paling mudahnya itu setiap kita melakukan pelayanan di pelayanan medis gitu ya. Itu ada tulisannya belum terverifikasi ke satu sehat atau tidak. Kalau misalkan tidak ada tulisannya itu harusnya aman ya. Tapi kalau misalkan ada notifikasi atau ada pesannya itu belum terverifikasi satu sehat, berarti kita belum memasukkan kode akses API satu sehatnya. Seperti itu. Boleh silakan dicek aja dulu di laporan monitoring satu sehat, lalu mundurkan harinya 2 hari atau 3 hari ke belakang, pengiriman datanya berhasil atau tidak. Kayak gitu. Atau tampilannya seperti saya atau bahkan gagal terkirim gitu ya. Itu boleh dikonfirmasi saja. Seperti itu. Oke, sambil menunggu, ada lagi yang lainnya mau ditanyakan? Izin Bapak, Ya, silakan. izin Pak, kami dari Puskesmas Lembang Pak, Kabupaten Majene. Gimana Kan, Pak? kan kami kan biasa mengirim ini Pak, mengirim ulang kembali ini yang ini data-data untuk K1 Sehat. Jadi rata-rata masalahnya yang tidak terkirim itu IHS number. Oke, Nah, ya, dan biasanya kalau yang poli laboratorium juga itu pun biasa juga nggak terkirim Pak. Kira-kira solusinya untuk mendapatkan IHS itu gimana Mbak? Mas ya? siap. Izin Bapak, izin menjawab. Untuk IAS number sebetulnya itu memang ada beberapa gitu ya. Nanti bisa dikoreksi Bapak ya. Ya. eh, untuk IHS number sebenarnya itu data dari NIK pasien ya Bapak. Jadi itu Hmm. bukan dari puskesmasnya seperti itu. Yang penting dari kitanya saja inputannya sudah dipastikan sesuai, NIK pasiennya dicantumkan, lalu pasiennya didiagnosa dan jangan lupa dipulangkan. Seperti itu. Kalau IHS number sih itu memang ada beberapa NIK Bapak yang tidak terdaftar di satu sehat. Jadi harusnya itu bukan apa ya? Kendala atau masalah yang ditimbulkan dari inputan kita di puskesmas seperti itu Bapak. Baik. Makanya dari itu
mau pasiennya berapapun kalau bisa tetap dilayani gitu ya dan diselesaikan di puskesmas itu supaya itu untuk menutupi data-data pasien yang istilahnya tidak terkirim ke satu sehat kayak gitu. Yang penting inputan kita udah sesuai aja Pak. Untuk IHS number mungkin itu akan mendapat respon dari satu sehatnya gitu ya. Apakah solusinya seperti apa kayak gitu. Yang penting inputan kita sudah sesuai saja. Kayak Itu pun gitu. itu juga Pak dengan laboratorium juga biasanya enggak terkirim juga Pak ya. Pasien langsung daftar ke laboratorium atau dilakukan Dia pelayanan dulu di medis? dia pelayanan di medis dulu Pak. Oh, harusnya terkirim. Oh Yang di begitu. medisnya, yang di pelayanan medisnya. Kalau yang di laboratoriumnya mungkin tidak, karena kan dia tidak melakukan diagnosa ya, Bapak ya. Oh gitu. Gitu, Oh, ya kan biasanya kan ada situ Mas, ada dua nama. Dia pertama Mm-mm. misal di klaster 2, klaster 3. Terus nama yang Mm, sama ada poli laboratorium. Cuman yang betul, cuman di klaster 3 saja. Kalau betul. laboratorium enggak. Oh begitu Betul, memang. betul. Itu memang betul, memang gitu. Karena Oh kan itu. laboratorium itu pemeriksaan penunjang ya. Ah, Jadi untuk pengirimannya dan di polinya juga kan dia tidak melakukan anamnesa ataupun diagnosa, melainkan di pelayanan sebelumnya kita melakukan anamnesa dan diagnosanya. Misalkan dari klaster 2 berarti yang terkirimnya itu di klaster 2-nya. Seperti baik itu. Mas. Nah, Oke, makasih Mas, makasih Mas. sama-sama, Pak. Saya lagi Pak, Iya, boleh, Pak. nama saya MC dari Puskesmas Balanipa. Di sini ada pasien rata-rata ruang gawat darurat gagal. Saya klik lihat detail tulisannya kode 400 status bed request sampai dan seterusnya. Oke, sebentar saya coba cek atau konfirmasi dulu, Pak. Ada 3.000. 3.000. Nanti kemana? Ada lagi? Tanggal tanggal 29 bulan 5 yang agak aneh. Tapi untuk sisanya ada beberapa yang terkirim ya Bapak ya? Atau Ya, rata-rata terkirim. Ini cuma anu aja nih, apa namanya ini? Rata-rata yang pasien UGD. oh pasien UGD? Oke, sebentar. Ada satu rawat inap biasanya. Kalau yang lainnya Eh, terkirim di oke, Bapak izin untuk pesannya bed apa Pak tadi Pak? Mohon izin. saya lihat detail kode 400 status bed request. Oke, sebentar Atau saya Bapak. slip Oh, boleh atau kalau mau di sebetulnya share screen kan Bapak? ya, sebentar. Ya, Bapak boleh silakan. Tunggu dulu. Oke, silakan Bapak. Nanti saya berikan aksesnya Bapak untuk share screen. Tanggal Bapak atas nama Bapak Hamsih berarti ya Pak ya? Hamsi. Ya, Oke, sebentar. berhenti. Sudah Oke. ada. Oke, coba Saya Bapak screenshot. sudah, ya di share screen saja sudah saya berikan aksesnya Bapak. Bagaimana caranya? Oh, di layar. Ada mak. Bagi layar. Ada yang panah ke atas warnanya hijau Bapak mohon izin. Ya, karena cursor ini. Di sini ada tulis bagikan. Iya betul Bapak sama itu. Di sini ada pilihan layar. Saya pilih layar. Pilih layar yang mau dibagikan Bapak. Berarti di layar puskesmas gitu. Nggak mau. Atau anu saya skip aja dulu Pak. Nanti saya buka dulu komputer.
Oke, boleh Bapak lewat komputer atau laptop saja Bapak. Nah, oke Ya. Bapak mohon izin juga mau konfirmasi, pastikan ya Bapak ya, kalau misalkan ada bad request seperti itu, coba dicek dulu di DFO-nya. Untuk tadi status yang di sini Bapak, sebentar mohon izin saya tampilkan lagi. Nah, untuk status yang di sini, yang di DFO tadi tuh Pak, nah pastikan di DFO-nya itu sudah dinyalakan juga untuk pengiriman data di gawat daruratnya juga Bapak di sini, di DFO-nya. Nah, coba nanti dicek juga ya Bapak di variabel RME yang beroperasinya, instalasi gawat daruratnya di checklist atau tidak. Kayak gitu. Oh, Heeh, dari DFO-nya coba nanti dibantu cek aja. Itu ada di menu RME Bapak. Gitu. Eh, izin Pak, ini. Iya, Oh iya. yang bagaimana Mbak? Harus buka dulu. ini Pak yang terkait itu tadi saya cek di monitoring satu sehat. Saya coba Mm-mm, mundur ke tanggal 28 bulan 5 karena mm-mm. kebetulan kan hari yang kemarin itu masih tanggal merah. Jadi ini saya lihat masih kunjungan pasiennya dan diagnosanya itu gagal. Semuanya atau hanya beberapa Mbak? Hmm, hanya beberapa, ada yang berhasil integrasi, ada yang Mm-mm, belum terkirim, ada yang gagal, tapi mm-mm. rata-rata di sini kelihatan gagal. Itu Coba gimana mm, caranya? diklik lihat detail Mbak, coba izin. Eh, itu kenapa Ya, ya? saya coba. Mm, diklik aja Eh, lihat detail, nanti responnya eh, apa coba? Ha-ha. ini ada tulis apa ya, kode 400 status bad request. Kode 400 bad request juga ya sama ya. Iya. Oke, sebentar. Oke, sebentar Mbak. Oke Mbak, mohon izin juga Mbak untuk dicek Mbak di bagian DFO-nya ya. Dicek di bagian DFO-nya di menu Ah, RME gitu ya. Nanti di ya. variabel yang telah beroperasinya itu untuk pelayanan di poli apa Mbak? Untuk yang saya lihat ini di poli umum, poli gigi, Yang gagalnya poli itu. poli A. Mm-mm. Iya, Nah, coba di bagian RME sini, apakah di bagian rawat jalan ataupun misalkan nanti di instalasi gawat daruratnya sudah dinyalakan atau belum? sudah Gitu. tercentang semua. Oh, udah tercentang semua. Ya, Iya. sebentar. Oke, coba saya bantu cek dulu ya Mbak ya sebentar ke tim terkait gitu ya. Ya. Tes tes. Saya boleh teranu Pak yang tadi. Ya, gimana, Pak? Eh, ini tadi yang Komisi Puskesmas Balan IPA. Yang masalah bad request tadi. Yang kode 400. Ya, gimana Pak? Yang kode 400 tadi? Saya mau set select apa Oh, share. share screen. Oh, boleh, boleh. Silakan. Udah saya berikan akses tadi kalau nggak salah, Pak. Oke, silakan, Pak. Udah saya terima. Oke, sip. Sudah muncul. Sebentar, Pak.
Ya, ya, ya. Coba diklik Bapak, lihat detail Bapak. Sebentar saya screenshot ya Bapak ya, izin. Oke. Oke, sebentar. Coba yang pasien yang lainnya juga sama ya. Oh, Mm-mm. rata-rata ini pasien UGD aja yang gitu. Coba kita Coba Pak mundurkan ke tanggal sebelumnya Pak. cari Oke, boleh silakan. Ya itu yang yang, gagal Pak, coba Pak. yang gagal sama. Sama coba boleh dibuka sambil dibuka DFO-nya Bapak, itu di tab baru saja di sebelahnya. Ingat nggak Bapak akun DFO-nya? Coba kita cek di Oke, saya buka. bagian, kita cek di bagian apa namanya? Di variabel tadi pelayanannya. Ya, oke. Itu yang bawah kayaknya. Oh, bagian depo. Ya, kita masuk dulu ke DFO Bapak, login dulu. Coba kita lihat variabel pelayanannya sudah sama atau belum. Oh, nanti saya share dulu Pak. Saya cari dulu anunya. Boleh Bapak langsung aja registrasi Fasiankes Bapak. Oh, registrasi pasien. Ya di atas aja di tab baru aja Pak. Nah, registrasi Fasiankes titik Kemkes. Ini ya. Itu coba Pak. Diklik Bapak. Oke, login Bapak. Saya biasanya pakai komputer ini komputer. Ya ya ya. Sini. Coba siapa tahu ada Bapak. Biar sekalian kita cek juga kode 400 ini errornya dari variabelnya kah atau dari yang mana? Mumpung sekalian gitu. Komputernya saya lupa. Biasanya kalau di anu langsung masuk di komputer kapus. Saya sekarang di komputer apotik. Oke Pak. Oh, gitu Pak. Saya cari dulu passwordnya Pak Di. Boleh, boleh Bapak. Nanti saya Silakan. share lagi. Oke, boleh mungkin di stop dulu Bapak. Yang mana dibalik? Klik, klik yang bagikan tadi Bapak, terus nanti bisa kok di pilihannya. Stop share screen. Kembali dulu ke Zoom-nya, lalu kita cari tombol bagikan yang tadi. Nanti kita bisa matikan. Heeh. Mana stopnya sini? Bisa di stop dari sana aja. Duh, udah. Oke, Saya lanjut bertanya, Mas. boleh Bapak silakan Bapak. Ya. Izin bertanya, Mas, dari PKM Totoli, Mas, Gimana? Eh, terkait dengan pengiriman data satu sehat, Mas. Ya. Yang pertama itu eh, kan itu pengiriman data satu sehat kan ketika kita melakukan tindakan kepada pasien, mulai dari pendaftaran sampai penginputan diagnosa dan tindakan, dan kemudian kita lakukan penyelesaian. Itu kan secara otomatis akan terkirim ke satu sehat kan, Mas. Betul. Nah, pertanyaan yang pertama itu, terkadang itu ada beberapa pasien Mm-mm. yang kita bisa kita kirim manual, Mas, tidak semuanya gitu. Coba aja misalnya pasien yang kemarin kan pasien hari ini kan nggak bisa kita kirim hari ini, harus dilewati satu hari, artinya pasien yang kemarin bisa kita kirim hari ini gitu kan. Ya. Ada biasa beberapa pasien yang harus dikirim manual gitu, Mas.
baru muncul Hmm, terproses gitu. Nah, oke. itu Hmm. kendala yang pertama, Mas. Kira-kira di situ apanya yang terkendala gitu, Mas, sehingga ada beberapa pasien yang harus dimanualkan gitu. Oke, oke. Mungkin izin Terus yang Bapak. kedua, Mas, Hmm. oh ya, Ya, langsung lanjut yang dulu, gimana Mas. Pak? Ya, boleh, boleh. Terus yang kedua, Mas, untuk pengiriman data ke satu sehat kan harus 100%. Gitu. Itu perhitungan 100%-nya. Apakah semua kunjungan pasien itu dihitung 100% ketika terkirim semua? Ataukah ada pengaruhnya dari persoalan IHS-nya itu yang tidak terkirim gitu, Mas? Atau gimana itu, Mas? Kan biasa saat cek itu tidak 100%, 90%, Betul, betul. 80% gitu. Kira-kira apa yang pengaruh itu, Mas? Selain dari IHS-nya itu, ataukah murni dari IHS saja gitu? Terima Oke, kasih, siap. Mas. Sama-sama, Pak. Mungkin saya izin menjawab yang pertama dulu ya. Tadi untuk yang apa tadi? Yang dikirim manual, Ya, yang ada dikirim beberapa sih. manual. Mungkin ada kemungkinan ya, Pak ya, itu ada diagnosanya gitu ya yang belum dimasukkan yang pertama itu. Lalu ada kemungkinan juga dari pasien-pasiennya itu istilahnya sudah melewati jam kirim otomatis dari sistemnya, Bapak. Kayak gitu. Jadi pastikan saja ketika pelayanan kalau misalkan bisa langsung diselesaikan, saran saya langsung diselesaikan saja karena untuk jam pengirimannya itu kan sudah di set oleh sistemnya, Bapak ya. Ditakutkan itu udah Oh, iya. kelewat. Dan ketika udah kelewat kan harus kita kirimkan secara manual mungkin di keesokan harinya seperti itu. Lalu berikutnya untuk pertanyaan yang kedua Pak untuk yang itu ya capaian mungkin ya untuk Ya, pengiriman ke betul. satu sehatnya gitu ya. Nah, yang pertama itu bisa disebabkan dari inputan pelayanan kita Bapak mulai dari NIK-nya gitu ya. Itu bisa dicek lagi ditakutkan ada salah atau tidak lengkap. Lalu yang kedua itu pasiennya juga ada kemungkinan misalkan tidak diselesaikan Bapak ataupun dari Ya, diagnosanya ada yang belum disimpan di pelayanan medisnya seperti itu. Itu beberapa kali jadi pengaruh untuk pengiriman data ke satu sehatnya dari pasiennya atau dari data pasiennya gitu. Selebihnya sih biasanya dari settingan untuk variabel pelayanannya tadi Bapak yang di satu sehat yang di sini ya. sama pastikan sudah sesuai dengan yang ada di puskesmasnya. Nah, di mana nih tadi nih? Nah, ini nih. Nah, pastikan variabel RME yang telah beroperasinya itu sudah sesuai dengan pelayanan yang ada di puskesmas kita. Nah, terus yang berikutnya biasanya itu penyebabnya yang tadi itu Pak betul dari IHS number pasiennya atau emang dari NIK pasiennya yang belum terdaftar ke satu sehat seperti itu. Selebihnya sih kemungkinannya sih antara dua ini ya Bapak ya seperti kode yang 400 tadi gitu ya. Biasanya Ya. tuh nanti responnya di sini tuh ketika diklik lihat detail antara pasien belum didiagnosa, terus IAS number tidak ditemukan gitu ya, dan yang terakhir itu kode 400 yang tadi itu Bapak. Kayak gitu. Oh, Ya ya, kemungkinannya dari situ. Jadi variabelnya dicek lagi di DFO-nya. Apakah sudah sesuai dengan pelayanan kita atau belum. Kayak gitu. Untuk batas jam pengiriman ke satu sehatnya, kira-kira dari jam berapa Hmm, sampai jam berapa oke. kira-kira itu? Kalau pengiriman datanya itu perlu saya konfirmasi dulu Bapak ke tim terkait, Ya, tapi setahu saya betul. pengirimannya itu di atau setelah jam pelayanan Bapak antara di sore atau di malam hari. Oh, itu ya. Ya, nah Iya, karena batas saya coba beberapa itu perlu di manual, Mas. Biasa betul, sampai chat lagi dari beberapa tanggal betul. kan, harus saya kirim manual lagi. Kadang ada yang terbaca oleh sistemnya itu rentan waktu 1 hari atau 24 jam, ada yang rentan waktu dari setelah atau selesai pelayanan langsung terkirim itu juga ada Bapak. Jadi untuk estimasi batas waktunya sih perlu saya konfirmasi lagi untuk jam berapa sampai jam berapa ya gitu ya Bapak ya. Nanti mungkin Ya, akan ada update tambahan mengenai satu sehat atau sosialisasi satu sehat ini. Kayak gitu. Yang penting di sini concern atau fokus utama kita itu di settingan satu sehatnya agar kita selalu mengirimkan data ke satu sehat seperti itu. eh, Mm-mm. berarti secara sistem untuk pengiriman ke satu sehat secara otomatisnya itu, Mas, hanya pakai 1 hari itu aja, Mas. Ya? Hanya satu Iya, hari itu aja. Berarti betul. dia tanggal-tanggal yang sebelumnya dia nggak kebaca lagi gitu ya Betul, ceritanya. nah, ya, betul. Mungkin ada kemungkinan seperti itu, Bapak. Makanya tadi Oh, mungkin iya. Pak Yakub mencoba untuk kirimkan secara
manual gitu ya, nanti baru Ya, terkirim. Nah, itu ada kemungkinan dari tanggalnya sudah kelewat atau rentan waktunya mungkin sudah kelewat. Kayak gitu. oh, Mm-mm. oke Mas. Siap Mas. Siap, Bapak. Oke, dari yang lain mungkin Bapak atau Ibu atau Mbaknya ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Pak Iya, bertanya, boleh Mas, untuk silakan. di kasus monitoring satu sehat tadi yang kunjungan pasien dan diagnosanya gagal terkirim ini, apakah Mm-mm. berpengaruh dengan bridgingnya BPJS? Oke, siap. Izin menjawab, Mbak. Kalau itu setahu saya tidak berpengaruh ya, karena kan dua instansi yang berbeda ya. Kalau BPJS itu untuk asuransi atau penjamin, kalau satu sehat mungkin untuk pengambilan data gitu ya, atau untuk akreditasi dari Vaskesnya gitu. Jadi itu dua instansi yang berbeda dengan mungkin dua kepentingan yang berbeda juga seperti itu. Oh, ya, baik. Mm-mm. Jadi kalau untuk data yang gagal terkirim ini masih belum bisa ya, kita tahu apa masalahnya. Ya, kalau dari kode 400 itu paling diceknya dari ininya dulu. Dari RME-nya, di menu DFO-nya, dicek dulu variabel pelayanannya atau variabel RME-nya sudah sama belum? Kayak gitu dengan pelayanan yang ada di puskesmasnya. Takutnya itu data yang gagal terkirimnya, misalkan data pasien gawat darurat seperti tadi. Ketika dicek di bagian menu variabelnya, bagian instalasi gawat daruratnya belum di checklist atau dinyalakan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu juga ada kemungkinan dari Di satu sehatnya Mas. Kan di satu sehatnya kan biasa ada pasien yang terisi kayaknya, ada juga yang tidak terisi. betul Itu betul. apakah pengaruh dari kohornya kah mereka tidak mengisi atau bagaimana itu Oke. maksudnya. Itu ada kemungkinan dari inputannya yang tadi disebutkan di awal gitu ya. Misalkan untuk pelayanan di klaster 2, kenapa data pasiennya tidak terkirim? Nah, kalau sudah mengisikan menu yang ada di KIA ini, pastikan isiannya sudah diisi semua ya. Karena untuk menu KIA ini di bagian ANC ataupun PNC-nya di dalamnya gitu ya. Itu datanya itu sudah terkirim juga ke Satu Sehat, sudah tersambung. Nah, di sini pastikan ngisinya jangan yang dari data dasar ibu hamilnya aja. Tapi ketika data dasar ibu hamilnya udah diisi gitu ya, nanti tampilannya kan akan berubah ya. Ya, Nah, nanti kalau tampilannya udah berubah, jangan lupa yang di situnya juga harus diisi juga. Nah, di sini coba saya contohkan seperti ini. Saya isi cepat saja, nanti diisi lebih ya, lengkap lebih baik ya. Ini saya isi bintang merahnya aja biar bisa mencontohkan gitu ya. Tampilannya itu seperti apa. Nah, jangan lupa di sini nih ketika sudah diklik simpan di menu e-cohortnya. Nah, kunjungan ANC-nya ini juga boleh silakan dilengkapi ya, diisi bintang-bintang merahnya gitu ya. Berikut dengan data opsionalnya, kalau misalkan ada silakan diisikan juga. Nah, data yang di ANC ini setahu saya sudah ke bridging atau terkirim juga ke Satu Sehat ya, berikut dengan kunjungan nifasnya ataupun di bagian PNC-nya. Setahu saya update terakhir itu di bagian menu ini sudah istilahnya terkirim juga ke Satu Sehat. Jadi pastikan inputan yang di sini juga sudah diisikan seperti itu. Jadi ada kemungkinan juga untuk pengiriman data itu banyak kemungkinannya ya. Data tidak terkirim itu penyebabnya ada dari bagian A tidak diisi, ternyata bagian B-nya sudah diisi, ternyata ada yang belum gitu ya. Itu dipastikan saja pelayanannya sudah diisikan semua atau inputannya sudah sesuai minimal yang bintang merahnya dulu. Seperti itu. Itu untuk di berarti bagian yang KIA. dikirim, berarti yang terkirim itu Mas, yang dia terisi kunjungan pasien diagnosa saja, sedangkan kolom KIA-nya tadi dia tidak mengisi gitu Mas. Jadi yang terbaca hanya dua itu saja gitu ya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Karena kan syarat minimalnya ada di Halo? anamnesa dan diagnosa ya. Kalau Ya. misalkan untuk setting untuk masalah Satu Sehat, ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin izin saya mengirimkan link absensi kehadiran untuk hari ini, gitu ya. Nanti kalau misalkan linknya sudah pernah mengisikan, boleh nanti diwakilkan oleh peserta yang lain untuk diisikan, itu juga nggak apa-apa ya. Di sini saya izin kirimkan melalui kolom chat ya. Nanti silahkan diklik saja linknya, saya kirimkan. Silahkan.
Nanti dipilih pematerinya yang Ramdan, ya. Nanti dipilih skornya 5, setelah itu diklik submit ya supaya data absennya terkirim seperti itu. Oke, boleh sambil diisi saja link absensinya. Siapa tadi narasumbernya? Ramdan Bapak, mau izin Ramdan. Ramlan Wijidan. Iya betul Bapak. Mohon izin untuk link absensinya ada 2 ya. Yang paling bawah itu untuk konfirmasi gitu ya. Jadi boleh diisikan juga. Terima kasih. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya boleh sambil diisi saja link absensinya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam Mbak. Izin bertanya Pak dari Puskesmas Uniwara. Ya, Ya maaf Pak, tadi terlambat masuk soalnya kendala jaringan di sini Pak. ya. Gimana Mbak? Di bagian Ini mana? saya mau tanyakan tadi. Ini Pak yang integrasi ke Satu Sehat. Di bagian mana? Kan tadi sempat tadi saya lihat
mau cek kalau sudah terintegrasi ke Satu Sehat ke pengelolaan Ya, lalu dicek di bagian di laporan. PME. Di, Dicek di mana, di Pak? bagian laporan, Pak. Berapa ya, Pak? Business. Coba dicek di bagian laporannya. Iya, Di pengelola. Oh, di laporan, Pak. di laporan. Yang ada tadi, Pak, yang saya lihat di pengelolaan, terus konfigurasi Satu Sehat. Bisa, dari situ juga bisa, tapi mudahnya lewat laporan saja. Coba tanggalnya dimundurkan. Iya, Pak, ini. Oh, oke, oke. Di Coba. laporan, terus Tanggalnya dimundurkan ke 2 hari atau 3 hari di ke belakang. Laporan, terus monitoring Satu Sehat. Nah, coba tanggalnya dimundurkan monitoring Satu Sehat. ke tanggal 29 Di misalkan. update atau satu. Nggak ada tombol update, Mbak. Gimana? Iya, ada tombol update, Pak. Update log. Hmm? Coba share screen bisa nggak, Mbak? Coba. Lewat Layar. HP bisa, Pak? Dibukanya jangan lewat HP, Mbak. Takutnya tampilannya berbeda, Mbak. Gitu. Kan, Iya, coba lewat laptop atau lewat iya. komputernya. Oh, Biar tampilannya sama, jadi kita sama-sama ini itu mudah. Tapi nggak apa-apa kalau mau lewat HP juga nggak apa-apa. Silakan masuk ke laporan, lalu dibuka monitoring Satu iya. Sehat, tanggalnya dimundurkan. Ya, ini kan tanggal 2 ya, tanggalnya nanti di filternya dimundurkan jadi tanggal 29 misalkan. Lalu diklik tombol cari, terus Oh, dilihat pengiriman datanya berhasil atau tidak. Kayak gitu. tanggal. Minta maaf Pak, saya potong sedikit. Kabupaten Sinja tidak ada di absen Pak. Ya, Kabupaten Sinja tidak ada di absen. Kabupaten. Sinjai. Oke, sebentar Bapak. Saya nanti bantu konfirmasi. Berarti ya Bapak ya. Sudah, Pak. Datanya berhasil terkirim atau tidak? Ada ada atas nama siapa ini? Ada 1, 2, 3 Yang apa itu Mbak yang terkirim atau tidak? yang tidak terkirim. Sisanya terkirim, checklistnya warna hijau. Iya, sisanya terkirim. 3 terkirim, 3 tidak terkirim. Untuk mengetahui tidak terkirimnya kenapa, silakan diklik aja lihat detail Mbak. Gagal terkirimnya kenapa. Oh iya, Pak, kalau ada yang satu ini kayaknya belum selesai dikaji karena pas Hmm. tanggal itu e-pusnya lagi bermasalah, Pak, tidak bisa diakses jaringannya. Nah, untuk nanti gitu ya, silakan diinputkan pasiennya pelayanan seperti biasa gitu ya. Nah, itu kan ada data yang terkirim ke Satu Sehat ya, atau yang berhasil terkirim ke Satu Sehat. Berarti artinya Puskesmasnya itu sudah terhubung ke Satu Sehatnya. Tinggal pelayanan kita Oh di iya, Pak, iya, aplikasi iya. Puskesmasnya dipastikan lagi sudah sesuai. Seperti NIK pasiennya jangan lupa untuk diinputkan gitu ya. Pasiennya jangan lupa untuk dianamnesa dan didiagnosa. Lalu pasiennya juga kalau sudah dilayani harus dipulangkan ya atau status pulangnya dipilih berobat jalan. Jadi dipastikan dulu inputannya sudah sesuai supaya datanya juga terkirim ke Satu Sehat. Seperti Oh, itu. iya, Pak. Oh, berarti berarti ini sudah terkonek di Satu Sehat kan, Pak? Itu sudah terkoneksi karena kan ada data yang berhasil terkirim ya. Iya, iya, Pak, ya. Seperti itu, Mbak. Iya, makasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Oke, boleh itu dibantu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak?
Ya, bagaimana Mbak? Waalaikumsalam. Mbak, Mas, selesai Mas. Terima kasih. Oh, iya, sama-sama Iya. Mbak. Saya kira apa kan Mbak? Salam-salam. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu juga ya. Mau dikonfirmasi untuk kabupaten atau wilayahnya belum tercantumkan, boleh di chat di kolom chat ya, biar dibantu oleh tim untuk dilengkapi lagi absensinya. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan lagi? Di luar topik boleh ke Pak? Eh, apa dulu Pak? Ini yang kemarin dokter tanya untuk tanda tangan, kan ada tindakan, kan di persetujuan tindakan, ceritanya untuk mengurangi kertas, ceritanya mau tanda tangan langsung. Tanda tangannya tanda tangan digital. Ya, begitu. Tapi walaupun tanda tangan biasa, maksudnya menggunakan tablet atau HP begitu, jadi nanti kan kan bisa disimpan sebagai PDF. Mm-mm. Maksudnya tanda tangannya di situ aja langsung. Oh, tanpa harus disimpan dulu Seperti, ya. nah, seperti punyanya klinik, Oh, infocus yang di iya klinik. iya iya. Ya kalau di klinik memang sudah bisa langsung tindakan, tindakan. Inform konsennya bisa langsung ditandatangan ya Pak ya. Ya, kalau kami maunya ditindak info konsen sama tindakan sama pertanyaan rawat inap. Permintaannya dokter Bisa. seperti itu. Nah, nanti akreditasi diminta itu Pak, masalahnya. Mm-mm. Nanti coba Datang. saya bantu untuk catat dulu. Nanti saya bantu untuk cek ke tim terkait ya Bapak ya. Terima Gitu. kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ini kabupatennya tidak ada Pak, ada beberapa kabupaten yang tidak ada. Jadi anunya tidak bisa diselesaikan. Oh, Atau iya. pilih kabupaten yang anu absennya. Kan provinsi Sulawesi Selatan, baru di bawahnya ada pilihan kabupaten. Hmm. Kabupaten Sinjanya sudah tidak ada saya pilih. Atau saya pilih kabupaten yang berdekatan aja, misalnya Kabupaten Bone atau Bulukumba. Oke, sebentar Bapak ditunggu sebentar. Takutnya itu kan sedang ditambahkan ya. Itu beberapa juga sudah ada yang Oh, ditambahkan juga. Coba saya cek. oke siap. Sebentar Terima Bapak. kasih Pak. Sama-sama Pak. Izin Mas Ramdan, aku ambil alih sebentar ya. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang tadi sudah request untuk kabupaten yang belum ada, itu boleh di-refresh kembali halaman absensinya karena baru saya tambahkan. Seperti Kabupaten Donggala, Sopeng, Buton Tengah, lalu untuk Wajo ya, itu sudah saya tambahkan tadi. Oke, Tanah Toraja belum ada ya. Baik, saya langsung tambahkan. Nanti langsung di-refresh saja ya. Terima kasih. Buton Tengah juga Pak belum. Belum nonton ya? Itu apa yang dalam tasku mantan? Di dalam tamu tahu. Dah itu teman-teman. Ayo Sen cepat keluar ke teras. Ada dah ya. Boleh Pak, boleh Pak, nama narasumbernya. Untuk absen yang di atas nama narasumbernya boleh ditulis Ramdan ya Ibu ya, dipilih yang Ramdan. Ramdan ya. Makasih Iya, Pak. sama-sama Ibu. Di sini mungkin saya izin lanjutkan kembali ya untuk melakukan atau pengiriman data ke Satu Sehat itu ya, tidak hanya ada di pelayanan saja ya, tapi nanti ada di menu resep untuk pengiriman data obat dan pengiriman data tindakan juga ya, dengan catatan tindakan yang ada di aplikasi
Tindakan yang ada di sebentar, mohon maaf untuk suaranya. Bisa di mute dulu. Oke, saya lanjut lagi ya untuk pengiriman data gitu ya, tidak hanya ada di pelayanan dan diagnosa saja gitu ya, melainkan dari pengiriman data mulai dari peresepan untuk obat gitu ya, dan untuk tindakan dari pasien yang kita inputkan seperti itu. Nah, tapi kita harus cek dulu ya di pengelolaan. Ya, kita urutkan dulu dari pengelolaan data tindakan. Ini pastikan di data tindakannya sudah mapping dengan tindakan ICD-9. Ya, untuk mapping tindakan ICD-9 ini silahkan dicari kategori tindakan dan tindakan ICD-9-nya. Nah, ICD-9 ini berbeda ya dengan ICD-10 atau diagnosa oleh dokter gitu ya. Nanti kalau misalkan bingung ICD-9-nya apa, silahkan dicari atau disesuaikan saja dengan di Google ya kalau misalkan bingung. Karena kan kalau dihafal itu banyak ya. Jadi silakan dilakukan mapping. Contoh seperti ini, misalkan ada tindakan yang belum mapping seperti ini ya. Nah, misalkan coba nih scaling gitu ya contoh. Di sini ada tindakan scaling, lalu belum dipilih kategori dan tindakan ICD-9-nya. Maka ketika tindakan scaling ini kita inputkan di pelayanan, itu datanya akan tertinggal di puskesmas, tidak ikut terkirim oleh data tidak ikut terkirim dengan data pelayanan ataupun data diagnosanya. Nah, supaya datanya terkirim berarti silahkan dipilih kategorinya gitu ya. Terus silahkan jangan lupa untuk isikan juga ICD-9-nya. Saya contohkan di sini scaling gitu ya. Nah, di sini maka ada pilihannya 96.54 dental scaling, policing atau debridement. Nah, nanti kalau sudah di mapping seperti ini, lalu tindakan scaling ini kita inputkan di pelayanan, maka datanya akan ikut terkirim ke Satu Sehat gitu ya, data tindakannya. Ini untuk data tindakan. Berikut data obat juga sama ya ketika kita meresepkan obat, lalu kita meresepkan obat yang belum mapping dengan Satu Sehat. Otomatis nanti datanya itu atau data obatnya itu akan tertinggal ya di puskesmas tidak ikut terkirim ke Satu Sehat. Nah, caranya supaya terkirim ke Satu Sehat gitu ya di bagian data obatnya, silakan dilakukan mapping ya dengan cara masuk ke pengelolaan, lalu diklik atau dipilih bagian yang obat. Nah, di bagian obat ini, di sini juga ada namanya mapping obat KFA. Nah, mapping obat KFA ini, gitu ya, silahkan dilakukan mapping untuk prinsip mappingnya juga sama ya, tinggal samakan nama obat yang ada di puskesmasnya atau yang sering diresepkan dengan nama obat yang sudah disediakan oleh KFA gitu ya. Caranya seperti ini, saya contoh ambil obat namanya amoxilin misalkan. Nah, amoxilin ini gitu yang 500 mg misalkan. Ya, ini belum dimappingkan dengan nama obat yang disediakan oleh KFA gitu ya. Maka ketika amoxilin ini diresepkan di pelayanan medis dan pasiennya dipulangkan gitu ya, nanti data obatnya itu akan tertinggal gitu ya di aplikasi e-puskesmasnya. Namun ketika sudah kita mappingkan, contoh saya mappingkan amoxilin ini ya yang 500 mg ini. Nah, coba ya saya mappingkan amoxilin. Amoxi. Amo- Contoh seperti ini ya. Nah, ketika sudah dimappingkan seperti ini, maka ketika kita di pelayanan nantinya meresepkan obat amoxilin 500 mg ini, gitu ya, maka nanti datanya akan terkirim juga atau ikut terkirim dengan data pelayanan pasien tersebut, gitu ya, karena sudah dimappingkan obatnya dengan nama obat yang ada di KFA-nya. Seperti itu. Nah, untuk melakukan mapping, jika dirasa obatnya terlalu banyak atau tindakannya terlalu banyak yang harus dimappingkan, gitu ya, boleh diisikan dicicil ya misalkan per hari 5 atau 10 obat atau 10 tindakan yang sering diberikan ke pasiennya misalkan itu dulu itu juga nggak apa-apa dan untuk mapping obat KFA ini tidak berpengaruh dengan stok obatnya ya jadi boleh atau bisa dilakukan secara bertahap gitu ya untuk mappingannya.
Seperti itu. Oke, sampai sini dulu untuk mapping tindakan dan obat KFA. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk mappingan obat dan data tindakannya. Tes tes. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk melakukan mapping? Anjir, sabar. Kalau anu Pak, kalau misalnya tidak ada pilihannya, Tidak ada pilihannya gimana, Pak? sini ada amoxilin Ya. 125 miligram. Kemudian saya klik atau saya share nih, saya share apa namanya ini? Oh, Terus tidak ada pilihan nama obatnya gitu atau pilihan nama mappingan ICD-9-nya gitu? ya, anu obat KFA-nya. Dicari dengan nama yang sama atau yang penting dari kandungannya sama aja Bapak. Misalkan 125 mg atau 500 mg disamakan dari itunya saja. Karena kalau kita patokin istilahnya dengan mereknya gitu ya atau nama dagangnya kan agak susah ya Bapak ya. Misalkan yang dari obat kita misalkan dari Lukas ternyata yang ada di KFA-nya dari Papros misalkan kan itu agak sulit juga ya Pak ya. Jadi disesuaikan aja kayak gitu. Oke, oke. Nanti saya konsultasi sama ini. Saya konsultasi sama bagian obat. Iya, silahkan Apa Pak. Kalau apa itu tadinya tindakan. mm-mm. Karena bertahap juga nggak apa-apa kok Pak. Ini tidak berpengaruh dengan stok opname yang sudah ada atau yang sudah berjalan kayak gitu. Karena ini hanya untuk pembacaan nantinya ketika datanya dikirimkan. Seperti itu Bapak. Siap. Izin bertanya, Pak. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ih, Kak, Gimana? Suaranya putus-putus Mbak, mohon maaf. ya. Mapping obat KFA-nya buka di bagian mana, Pak? Ada di bagian pengelolaan, lalu dicari aja obat.
Ini ada pengelolaan, lalu dicari yang obat. Nah, ini di bawah tulisan paket laboratorium, ada obat. Diklik aja. Nanti di sebelah kanan, di sebelah tulisan master obat, ada tulisan mapping obat KFA. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nanti Iya, saya infokan sama-sama, Mbak. petugas apoteknya. Boleh, Mas. Silahkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin akan saya cukupkan untuk agenda pada sore hari ini mungkin. Eh, kami masih coba-coba ini Pak, nanti nanti mungkin pertanyaannya menyusul. Oke, boleh silakan, Pak. Oke, dari yang lain mungkin. Kalau tidak ada, mungkin akan saya cukupkan gitu ya untuk agenda pada sore hari ini. Atau mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya akhiri. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin di sini saya izin untuk stop share screen gitu ya. Berikut akan saya akhiri juga mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini. Seperti itu. Nanti untuk puskesmas-puskesmas gitu ya, silahkan nanti dilengkapi lagi gitu ya untuk inputan pelayanannya, mulai dari pengisian anamnesa, diagnosa dan status pulangnya. Jangan lupa untuk dipilih berobat jalan ya. Jangan hanya didaftarkan saja lalu tidak diselesaikan di puskesmasnya karena itu berpengaruh dalam pengiriman data ke satu sehatnya. Pastikan NIK pasien, NIK dokternya juga sudah diisikan gitu ya agar pengirimannya dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi tidak ada kendala atau gagal terkirim datanya ke satu sehat. Berikut dengan data tindakan, data obat gitu ya. Kalau mau dimappingkan agar data obat dan tindakannya ingin terkirim juga sekalian gitu ya, itu juga boleh silahkan ya. Itu ada di menu pengelolaan, data tindakan, dan pengelolaan yang obat. Seperti itu. Nah, untuk agenda pada sore hari ini gitu ya, mungkin akan saya cukupkan ya. Jika tidak ada pertanyaan tambahan lagi mengenai penggunaan atau untuk di bagian satu sehat ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar untuk kita setting satu sehat ini gitu ya, boleh nanti ditanyakan di luar agenda sosialisasi satu sehat ini ya. Entah nanti dijadwalkan gitu ya untuk diadakan Zoom untuk puskesmas atau perwilayahnya itu juga silahkan nanti silahkan di request saja gitu ya ke bisnis eksekutif terkait ya atau ke kontak tim Infokes yang mungkin sudah dipunya sekarang ya nanti boleh dikontak saja gitu ya untuk dijadwalkan refresh ataupun pelatihan kembali seperti itu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi gitu ya akan saya cukupkan untuk agenda pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili rekan-rekan tim Infokes yang lain ya, Ramdan gitu ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.